Akan open kamera kalau Eh, kalian tidak terkendala ya. Ayo open kamera Haidar sama Ibnu. Oke teman-teman, kalian belum hackathon ya kalau nggak salah. Bentar kakak liatin. Terakhir kemarin kita main game nggak? Oh nggak ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti di dua pertemuan lagi kalian bakal hackathon ya. Hackathon itu apa? Kalian harus post project dan publikasikan di Hall of Fame ya. Itu nanti kemudian di minggu selanjutnya, di minggu ke-8 itu kalian post project. Enggak sih. Kakak nanti dengar ide kalian membuat apa, kemudian post projectnya. Enggak usah yang ini, yang terlalu banyak ide apa kompleks gitu. Apa yang sudah kalian pelajari itu aja dulu. Kemudian di minggu selanjutnya presentasiin. Kita pakai spin ya, karena nggak semua kalian bakal presentasi. Pakai spin aja besok. Oke? Gimana kabar kalian nih? Jerry, gimana kabarnya, Jer? Aman, cuma tugas saya numpuk karena sibuk. Widih. Tugas apa, Jer? Kalian ujian semua? Iya, ujian saya. Oh, Haidar ujian juga, Das? semester ganjil. Oke, oke, I see, I see. Berarti minggu besok ya ujiannya? Hmm, Hmm. iya. Atau minggu ini? Udah lewat seminggu sih ini. Oh, udah lewat Udah seminggu. lewat Iya sama seminggu ini. juga. Udah Oh, apa minggu depan I juga see, nanti. I see. Kakak, oke, oke. Masih hari Senin sih terakhir tuh. Ya, kakak pikir ini kalian bakal terganggu, ya. Jadi, ya, alhamdulillah ya kalau nggak terganggu. Kayaknya teman kalian kakak nggak tahu pada kemana. Apri nggak bisa hadir. Yogi kakak mau konfirmasi nih. Mana si Yogi tapi? Yogi. Dia tadi hadir kelas pengganti atau enggak ya? Jerry nanti kelas penggantinya hari Minggu jam 7. Oke? Jam 7 malam bukan pagi. Kemudian yang lainnya nggak ada sih ya. Kalian inilah semua. Oke, kalau nggak ada kakak langsung mulai kali ya. Supaya kalian cepet kita... Oh ini... Oke, ini dia. Hari ini kita akan membahas tentang operator bersyarat bersarang atau nested conditional statement ya. Jadi ternyata bisa disarangkan ya operator bersyarat bersarang tuh. Nah, nanti kita coba membuat program rekomendasi cerdas menggunakan ini ya. Jadi kayak di apa namanya? Eh Dipersingkat lebih efisien lah kodenya. Nah, jadi ini contoh nanti suatu soal kita dapat selesaikan dengan operator bersyarat bersarang. Kakak punya kategori ya, punya kategori ini, kemudian keinginannya ini, rekomendasinya ini. Nah, kalau sebelum mengenal operator bersyarat bersarang, tentu saja untuk membuat ini nanti kan if ya, pakainya if gitu ya. If produknya susu ya, and keinginannya ini, tolong print ini. Kemudian if produknya susu, keinginannya selain farm, tolong print ini. Kemudian else mungkinnya atau elif roti and ini gitu ya. Itu ada 4 if dan elifnya ya, ada 4 kondisi. Kalau kita menggunakan operator bersyarat tanpa disarangkan. Nah, bentuknya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kalian pasti akan membuatnya seperti itu ya. If kategori sama dengan produk susu and keinginan farm, tolong cetak ini ya selain kemudian kalau produk susu keinginan tidak sama dengan farm, cetak ini. Ada 4 dan ini ternyata bukan dikatakan kode yang optimal. Kenapa bisa demikian? Karena ini pemeriksaannya terlalu ribet. Ya, ini mungkin kalau seperti ini ya mungkin kecepatan kodenya sama ya untuk kasus yang kecil begini. Tapi untuk nanti kalau udah di proyek besar kan kita membutuhkan sesuatu hal yang lebih cepatnya.
Nah, sekarang gimana cara melakukannya supaya ringkas? Ternyata kita dapat membuatnya yang tadinya 4 begini menjadi ini bentuk algoritmanya ya untuk flowchart-nya itu seperti ini dan ini dia untuk kodenya. Nah, ternyata ada if di dalam if, diperiksa 2 kali. So, if kategorinya sama dengan produk susu, periksa lagi. Kalau keinginannya PAM, tolong Ecofarm yang dicetak. Selain itu Desaku. Kemudian Elif kategorinya roti, kalau keinginannya gandum, tolong cetak ini. Selain itu toko roti nomor 21. Gitu. Nah, hari ini kita akan belajarnya itu ya, operator bersyarat bersarang itu untuk kondisi yang kompleks sifatnya. Kemudian kita belajar memprogram. Nanti kita coba juga yang lebih dari 3 cabang. Ini termasuk 2 cabang ya, tapi kondisinya memang banyak. Ya, jadi ada kondisi utamanya hanya ada 2. Makanya pakai if sama else saja bisa ini sebenarnya. Nah, nanti ada banyak cabang, kita kenal nanti istilah lainnya juga. Namanya mungkin nanti kakak spill. Oke, setelah mempelajari ini, kalian dapat, ya diharapkan dapat membuat rekomendasi cerdas. Oke, sebelum ke situ, mari kita review sedikit terkait ekspresi logika sederhana. Ibnu, semuanya ini boleh disebutkan nilainya. Ibnu, Audio. Ah, udah. Itu terus nilainya 1 sama dengan 2 false. false. Lanjut. Cepat, Bnu. True. True. Oke, yang ini kalau A-nya False. 5, oke. Nggak False. apa-apa. Kalau ini False. false, kemudian True. true. Kemudian yang ini True. true. Kemudian yang ini True. true. Dari ya, bagus ya. Mantap sekali. Nah, kemudian teman yang lainnya N sama OR, ingat N itu akan benar kalau semua kondisinya benar dan OR itu akan benar kalau semua kondisinya benar. OR itu akan benar minimal satu yang benar. Ya. Nah, Yogi sekarang kakak tanya Gi, ini benar atau salah Gi? Nilai akhirnya ini lihat kondisinya benar atau salah, ini benar atau salah. Make N, nilai akhirnya berapa Gi? Ayo Gi. Ya sama dengan ya, true or false? False. True ya, karena ya-nya kan sama dengan ya. Nggak ada bedanya nih. Ya Gi ya. Lihat. Oke. It's okay. Coba lagi satu kali. 3 lebih dari 2. Betul atau salah Gi? Betul. Iya, true. True and true berarti. Jadinya hasil akhirnya apa? True. True. Very nice. Kalau yang kedua Gi. 1 lebih dari 2. 3 lebih dari 2. 1 lebih dari 2. True or false? False. False. Kemudian 3 lebih dari 2. True or false? True. True. False and true jadinya. True. Iya, false ya. Karena kalau N itu harus semuanya true ya. Semuanya benar gitu. Kalau ada yang salah, satu aja yang salah, 99 benar, tetap false dia. Oke? Jerry, 1 lebih dari 2 or 3 lebih dari 2. True or false jadinya. Ini Hmm, kalau or itu, ya kalau yang pertama itu false kayaknya, yang 1 lebih dari 2. false. Kemudian yang kedua, True. true. False or true? Tetap true, karena dia salah satu Ya, saja itu cukup. mantap sekali. Kalau yes-nya kakak, answer-nya kakak misalkan yes-nya kecil semua hurufnya. Ini true or false jadinya, Jer? False mungkin. False. Kemudian yang dua sama Itu dengan mungkin true, dua true. sama terus salah ya. Ini string dia. Jerry, Emang, ini string, yang ini integer. Jadi angka oh sama iya, iya, jadi ini nggak ada false. tanda petik ya. False and false jadinya False. false. Oke, Haidar terakhir 5 lebih dari 3. True or false, Dar?
Eh, true. True. Kan 6 lebih dari 3. True or false? True. True. N. Pakai N. True and true jadinya? True. Oke. Agak ragu ya. Ingat ya. Kalau N itu ingat. Kalau semuanya tidak benar, semuanya tidak true, pasti dia salah. Harus semuanya yang true kalau N. Nah, sekarang misalnya di sini yes-nya huruf kecil semua kakak buat answer-nya. Ini true or false jadinya? Haidar, Haidar. Kakak masih nanya Haidar. Jangan kabur, Dar. Eh, true. True or false? True. False ya, karena Oh, false. iya, kecil semua ya. Jadi dia bilang sama dengan gitu. Kemudian yang ini, Oh, yes tidak sama dengan yes kayak hurufnya kecil semua tidak sama dengan yes ini. True or mm-mm. false? Eh, hah? Iya, ini yes-nya kecil semua ternyata tidak sama dengan kata ekspresinya ya. Tidak sama dengan yes-nya besar gitu. Y-nya besar. True or false kali ekspresi ini? False. True ya. Hah? Karena yes-nya kan kecil semua ya. Tidak sama ya dengan tidak sama dengan yes yang y-nya besar, yang lainnya kecil. Ini true jadinya ya. Jadinya kalau false and true or true, dia hasil akhirnya true. Gitu. Ya Dar ya? Ya. Oke. Sip. Gak apa-apa ya. Kita sama-sama belajar di sini. Nah, sekarang apa itu operator bersyarat? Itu adalah suatu perintah yang mengeksekusi atau tidak mengeksekusi tergantung ekspresi logisnya benar atau salah gitu. Gitu ya. Kemudian apa operator yang kita pakai? Kalau ada dua cabang pakai if sama else. Kalau ada satu cabang pakai if saja. Gitu. Nah, sekarang kita berbicara tentang operator bersyarat bersarang. Bersarang, sorry. Nah, kita telah memastikan bahwa operator bersyarat bersarang dapat diganti dengan ekspresi logika majemuk. Di sisi lain, bersarang itu nanti pertama, keunggulannya, dia mengurangi kondisi pemeriksaan. Yang kedua, tentu saja kode Anda lebih optimal ya. Dan yang ketiga, lebih logis dan mudah dibaca. Nah, ini dia secara flowchart dia akan seperti ini. Oh, ada Aurel ya. Halo, Rel. Secara flowchart dia akan seperti ini. Kemudian ini contoh soalnya. Buat algoritma untuk mencetak rekomendasi buah dan sayur buat mereka yang menginginkan buah tanpa biji cetak nanas dan yang tidak tanpa biji cetak apel. Sorry, yang ada bijinya cetak apel. Bagi mereka yang menginginkan sayur musiman cetak brokoli, yang lain kentang. Nah, untuk flowchart-nya akan seperti ini nanti. Ya, ada kayak ada sarang gitu di dalam flowchart yang besar ini. Ada sarangnya ternyata, nggak langsung ke bawah gitu. Kayak ada branch-nya gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya bahwa kita akan membuatnya seperti ada sarangnya. Caranya adalah, ini contoh soalnya ya. Susun program yang menawarkan bla bla bla. Nah, caranya adalah kita ya pertama dapat menyarangkannya nanti di dalam if atau di dalam else. Saya membuat variabel pakai fungsi input dan mengecilkan hurufnya. Itu yang pertama. Kemudian saya tanya buat logikanya, kalau makan yang saya masukkan itu adalah sarapan, tolong print bubur. Nah, selainnya saya tanya lagi, apa keinginannya? Ya, artinya kan disuruhnya bukan makanannya kan bukan yang dimasukkan sarapan ya. Nah, sekarang apa keinginannya? Disuruh input. Keinginan dot lower, kecilkan hurufnya. Kalau keinginannya makan enak, tolong print ini. Selainnya print ini. Gitu. Ya. Oke? Oke. Paham di sini? Ada pertanyaan dulu di kode ini? Jadi soalnya bilang susun program yang menawarkan hidangan siap saji untuk makanan. Jika pelanggan masuk sarapan, memasukkan sarapan maksudnya, maka rekomendasikan bubur. Untuk makanan lain, jika pelanggan ingin makan banyak,
Iya, rekomendasikan fill up. Dalam kasus lain, rekomendasikan irisan daging dengan kentang tumbuk. Nah, ini kodenya seperti ini nanti. Oke, ya. Nah, sekarang kakak mau tanya. Maybe Aurel, kalau kakak memasukkan sarapan, langsung apa yang akan dicetak, Rel? Di sini kakak masukkan sarapan. Sarapan. Ini bagus tulisannya. Ayo, Rel, apa? Sarapan. Yang dicetak program apa? Bubur atau pilaf atau potongan daging dengan kentang tumbuk? Bubur. Bubur, very nice. Oke, kemudian kakak tanya Drin deh yang langsung nih, baru masuk. Baru juga masuk, Kak. Drin, kakak tanya nih, Drin. Apa Kak? Drin, kalau kakak memasukkan di makanannya ini nanti makan malam, kemudian setelah apa yang akan terjadi? Apakah dia akan print bubur, ataukah pilaf, ataukah potongan daging dengan kentang tumbuk? Bubur Kak. Oke, mantap sekali ya, Drin. Oke. Kurang tepat, Drin. Ya, Drin, maaf ya, kakak juga ini iseng tadi. Drin baru masuk. Benuh, kalau kakak masukkan makan malam, di sini apa yang akan kemana programnya? Print bubur ataukah Else. else? Oke, kemudian kakak Else. memasukkan masakan Amerika. Apa yang akan dicetak Potongan daging programnya? dengan kentang tumbuk. Oke, mantap sekali. Karena ini tidak sama dengan ini ya. Iya, gitu guys. Oke, udah paham berarti ya. Oke, sekarang kita langsung ke platform. Kakak contohkan gimana penggunaan bersarang itu gimana sebenarnya penggunanya. Ini kakak stop share dulu. Ada informasi tertentu yang tidak boleh kalian lihat. Iya, jangan ya, jangan. Ada rahasia negara ya. Oke, ini dia. M2P2 lesson 2. Nah, ini dia. Ya. Sekarang mau soal nomor berapa? Pilih, pilih. 7. 7. Oke. Nah, di soal nomor 7 ini dia bilangnya apa? Kita lihat soalnya. Panjang umur meluncurkan kampanye 1 sama dengan 3. Pembeli dapat membeli 3 barang apa saja, membayar yang paling mahal dan menerima sisanya sebagai hadiah. Tulis program yang menentukan harga tertinggi dari ketiganya dan cetak jumlah yang harus dibayar. Susun seperti pada gambar. Oke, kita coba lihat ya. Gambarnya gimana? Jadi dia memasukkan 1.200, 2.100, 140. Ternyata harga yang harus dibayar itu harga tertinggi, 2.100. Nah, sekarang caranya gimana, Kak? Oke, kita buat variabel namanya, ini kalian harus lihat dengan jelas ya. Nanti tanya kakak kenapa bisa begini dan begitu. Price sama dengan int input. Tulisannya apa tadi? Harga produk 1. Berarti, oke. Harga produk 1.2. Kemudian second price int input harga produk 2. Oke. And then price 3 karena kan di sini harga produk 1, 2, 3. Bebas ya Kak, kalau nama variabelnya. int input harga produk 3.2. Oke, sekarang logikanya adalah dia akan membayar yang paling tinggi harganya. Otomatis kita harus membandingkan semua harga ya. Jadi gimana caranya? If kalau harga pertama, atau ini supaya clear lah ya. Kalian gini supaya clear. Lebih besar dari harga kedua. Nah, gitu ya. Kalau dia lebih besar harga pertama ini dari harga kedua. If lagi. If harga kedua, harga pertama lebih besar dari harga ketiga. Nah, ini artinya apa? Harga yang paling besar itu adalah harga sama dengan harga sorry. Price 1. Gitu ya.
Ya, jadi yang paling besar itu adalah price satu. Oke, sorry, di sini kurang. Nah, gitu. Nah, selainnya artinya apa? Kalau kakak buat dia else-nya, maka else-nya itu akan seperti ini ya. Kalau kakak ekspresikan price satu itu kurang dari price 3 gitu ya. Ini kondisi yang lainnya karena kan dia di dalam ini ya, price satu lebih besar dari price 2. Ini udah terpenuhi, otomatis dia masuk ke sini. Ketika masuk ke sini dua kondisi ini di apa namanya diperiksa. Kalau harga pertama lebih besar dari harga ketiga, berarti harga tertinggi adalah harga pertama. Kalau harga pertama itu selainnya berarti adalah harga pertama itu lebih kecil dari harga ketiga. Yang otomatis apa? Else-nya akan menjadi apa? Else-nya akan menjadi harga sama dengan price 3. Nah, sampai di sini mengerti nggak dulu? Ayo, mau bertanya dulu? Au, siapa? Nasita, Yasmin gimana? Mengerti? Tanyakan ke kakak dulu ya. Drin, Jerry, Aman kak saya mah. aman? Aman. Serius aman? Serius kak. Oke. Yang lainnya? Halo, halo. Yang lainnya gimana? Nothing. Ngerti? Oke, kalau udah ngerti Ah, berarti sekarang else ya atau elif mungkin ya. Elif price satu lebih kecil dari price 2 atau sebenarnya else juga bisa ya langsung. Else-nya adalah berarti price satu itu lebih kecil dari price 2 ya. Sehingga yang kita bandingkan apa? If price 2 lebih besar daripada price 3, ini kakak tulis di sini berarti 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 gak ada spasi gak sih kak? ah Gak ada spasi gak sih kak? Di yang mana? variabel price-nya Price yang mana? bawah 12 Oh itu iya, dua-duanya. sorry. Aduh, diingatkan ya. Ini berarti ini berarti ini berarti price 3 satu lebih kecil daripada price 2 atau price 2 itu lebih besar. Nah, sekarang dibandingkan nih. Kalau price 2 lebih besar dari price 3, tolong harganya berarti jadi price 2 ya, price 2. Nah, sekarang kalau else berarti kan price 3 itu lebih besar. Berarti harga sama dengan price 3. Ini kakak tulisin di sini supaya lebih jelas ya. Berarti price satu lebih kecil dari price 3. Ini gini ya. Dan ini berarti price 2 lebih kecil daripada price 3. Oke, ya. Udah setelah itu terakhir di luar kondisi print. Ya. Promo dibayar untuk 3 item. Nah, apa yang akan kita cetak di sini? Harganya. Oke, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita coba run ini. Apa yang akan terjadi kalau kakak masukkan harganya misalnya 500, 600, 7, 300 saja. Nah, dia akan mencetak 600 harga yang tertingginya. Ulang, 926. Nah, begitu. Ya, oke? Paham? Lagi mau nomor berapa lagi kakak contohkan? Atau mau kerja langsung sendiri? Eh, kerja
saja. Ah? Kerja langsung saja. Oke, langsung saja share screen ya kalau gitu. Silakan share screen. Kakak izin bentar ya. Semua share screen tapi ya. Kakak izin bentar ini ke ini. Nice, nice, nice. Nice. Ya. Tidak konstruksi berserat. Saat melakukan aturan yang proses sebenarnya tidak disebut. Elsa itu emang ada. Hmm. Asik. Makan sarapan. Yang lain ayo share screen teman-teman. Saya di kamar mandi ya. Oh, oh, mantap. Eh, eh,
Bukan. Hmm. Oh, lupa. Oke. Ayo teman-teman, kenapa tidak ada yang share screen? Aku udah share screen. Iya, kenapa hanya Ibnu maksud kakak? Ayo Ibnu, kakak bantu. Kata ada yang salah. Di number 4. Itu harusnya kategorinya itu harusnya sejajar ya sama IP-nya. Tidak boleh terlalu masuk. Kategori di atas. Oh, ini. Iya. Nah, mantap. Oh, orientasi. Kemudian else-nya kurang tanda titik Backing. 2. Word. Kategori di atas juga kurang tanda titik Ini 2. juga. Banyak juga ini juga. Iya. Ah, dah. Saya kalau share screen ntar kayak kemarin patah-patah. Tapi Oke. kan. Eh Drain tanya kakak ya nanti kalau apa yang tidak dibisa. Ya Kak, Oke. siap-siap. Oke. Yasmin gimana? Yogi, Haidar, Aurel? So many adventures given up today. So Oh, many songs I forgot to oh. play. Widih. Ayo, gimana? Ah, nggak boleh ada else yang. Oh, oke, Jar. Oke, gitu. Kemudian apa lagi yang salah? Coba periksa. Nah, ekspresi. Iya, gitu. So many adventures given up today. So many songs we forgot to play. Iya, tapi kalau bisa di luar ini dulu ya. Ya bisa sih, bisa. Silakan, Jar. Oke, aman. Yogi tadi hadir, Gi, di kelas pengganti. Oh, wait. Gimana, Gi? Hadir. Hadir? Berarti Hadir. udah diganti. Maksudnya udah dapat pelajaran 1 sama 2. Masuknya nggak bisa, Kak. Nggak ada gurunya. Oh, Ya, dikasihin tapi nggak. alah. Berarti enggak ini ya. Hmm. Hah? Ah, salah. Ini. Control X. Ini. Ah, ini Cina. Pakai mana? Jangan. Oh, yang salah nih. Hmm. Kak, ini yang Oh, ini yang benar gimana Kak? Yang mana? Yang mana? Ini udah benar nggak Kak? Yang mana?
Ah, mm, mm, mm. Oke, ide konstruksi bersarang dapat diterapkan betul. Operator bersyarat-bersarang dapat digunakan untuk betul sekali ya saat memprogram operator kondisional bersarang. Nggak Aturan usah yang gini. dipelajari sebelumnya Tinggal gini. untuk desain konstruksi Tinggal digunakan. Betul, gini. semuanya betul. Tinggal Oh, salah terakhir. Ah, enter. Aduh. Sorry, sorry, aduh. Gitu, 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 gitu. Mana gitu, gitu. Cobalah campuran saja. Widih, widih, apaan Wih, itu? gede gila kok. Ayo yang lain share screen ya, atau tanya kakak kalau tidak bisa share screen. Don't stay away. Penjual ke atas kami. If terus tingkatnya ends answer sama dengan iya. Terus if lihat sama dengan if brain Oke, gimana ada pertanyaan? Ihsan? Ayo San. Yogi, gimana Gi? Ada pertanyaan? Share screen aja ya kalau
Hmm. Ya. Tidak. Tapi diminta ini. Monyet. Kenapa? Oh, ada yang Kenapa, salah. Drin? Oh, I see, I see, I see, I see. Kenapa, Drin? Eh, enggak kak. Baru Kenapa? Apa yang mau Enggak kak teman-teman. Oh, Parah si Aldrin. kategori minor. Gimana? Yasmin, Ada yang salah tapi nggak Aurel, tahu di mana. bentar. Coba jalankan. Betul, betul, cuy. Salah. Berajib. Taifunya bikin ngelek. Ogi, ada pertanyaan, Gi? Ini gimana sih kak? Nah, Yang mana? nah, Oh, Haidar. Nomor 4. Itu, Dar. Kalau ekspresi, maksudnya ekspresi itu dia di dalam if gitu ya. Nah, itu harus dua sama dengannya. Oh iya. Oke. Ada if berarti tanda apa sama dengannya 2. Iya, itu artinya dia ekspresi gitu ya. Benar atau ini salah. Nah, kemudian tanda kita titik buat duanya. sebesar Jangan hari lupa tanda titik dua di akhir. Nah, kita itu. ke Oh, enggak. Di STR, paling akhir. STR Ineputo. Kemudian di else-nya juga tanda titik dua. Jadi kontrol C. Hahaha. Dan Emang yang penting else itu nggak boleh sejajar ya. Pasti kalau ada dua else itu pasti di satunya itu keluar atau nggak masuk. satu Oh, sama di luar itu di luar. Eh, nggak boleh. Ini bersarangnya cuma sampai satu sarang aja ya, nggak sampai dua. Oh, ada indentasi tuh. Ada indentasi. Eh, Gimana? itu ada spasi dikit. Oh, enggak. Itu udah ada spasi di bawah kemana-mana itu. Nah, enggak. Kok gini? Nah, kok gitu Itu. nggak tahu juga. Itu udah bener. Itu klik yang Hmm. tanda panah 8, tanda panah itu. Nah, itu. Oh, Nah, itu tuh ada indentasi dikit aja di sebelum huruf E di kata else-nya. Sebelum huruf E. belum huruf apa? E sebelum Ada huruf E. eh apa? Bukan. Nah, terus. Nah, itu ada spasi dikit. Jangan, maksudnya jangan ada spasi karena nggak boleh ada indentasi ya. Nah, gitu. Sekarang titik dua, kemudian perinya diperbaiki agak. Jangan terlalu menjorok ya. Ini printnya gimana? Ke sini, agak ke sini dikit, ke kiri. Nah, mantap. Ayo, sekarang. Jalankan. Oh, ini masih salah. Yang mana? Ini nih, ini ya. If kategori sama dengan enggak, itu udah bener ya, enggak. Karena dia bukan di dalam if, maksudnya enggak, bukan ekspresi, dia itu variabel ya. Kalau itu ada indentasi seperti yang nomor 8 tadi. Dia agak masuk if. Printnya. Enggak. Yang kategorinya itu agak masuk sedikit, Dar. Ada spasi tuh.
Lihat nggak? Ada enggak? Maksudnya bukan itu. Tapi kategori baris ketiga itu harusnya sejajar sama if baris keempat. Dia kan itu agak masuk ya, nggak sejajar. Baris ketiga, bukan. Itu udah bener, masukin. Enggak. Jangan if-nya, bukan if-nya yang dimasukin. Nah, itu Haidar membuat spasi lagi. Jangan buat spasi lagi. Ini dihapus spasinya. Ini maksud kakak ya, Kak tunjukin. Gimana maksudnya? So many adventures been up today. Nah, ini nanti supaya indennya benar, indentasnya benar, klik sampai sejajar aja di paling awal, terus klik tab. Nah, ini spasi yang benar. Kemudian ini juga, ini nggak benar nih. Nah, ini yang benar gitu. Kemudian ini tanda titik 2. Gitu deh, Dar. So many adventures been up. Rel, kenapa Rel tadi? Ada masalah, Rel? Yasmin? Hmm. 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 Oh, ini kok nggak bisa ya? Belum, Yang nggak mana? bisa, nggak bisa di ini, nggak bisa di checklist. Coba lihat. Coba lihat tulisannya tadi. eh, apa di gambarnya di soalnya? Harus tulisannya benar juga ya. Permen. Coba enggak. Coba lihat dulu dan ke bawah. Jus lingoberry seharga 100. Enggak ada N-nya. Oh, lingon, benar. Lingon berry 100 koin. Oke. Pikiran. Apa yang salah ini? Haidar. Apa yang salah ini? Siapa namanya? Ibnu? Hmm? Ibnu tadi benar kalau nggak salah yang ini. Apanya? Yang nomor Nomor 4. 4 nih. Iya, ini kakak Yang lihat. salah cuma sama dengan sama ekspresinya. Udah diperbaiki. Udah, Cuman indentasi. udah. Coba di run, beritahu kalau udah benar seperti ini biasanya ada typo di tulisannya ini. Coba lihat soalnya, Dar. Yes-nya itu Kak kayaknya diganti. Soalnya kan dia harusnya ya bukan yes. Oh iya, ya itu Dar. Coba. Rel, apa masalahnya nih Rel? Ah itu Rel. Kakak bantu dikit ya nanti supaya sebagai. Nah, yang salah itu pertama, eh if yang ini nggak boleh sejajar ya kalau kita pakai bersarang. Jadi dia tekan tab aja gitu. Walah, nggak bergerak lagi. Ini Kak. Ah ini Darel. Kemudian, oh 2 kali. Sekali aja ya kalau bersarang. Nah, kemudian ini kategori ini juga nggak boleh terlalu dalam ya. Jadi harus sama gitu. Nah, gitu. Kemudian setelah itu else itu nanti nggak boleh ada 2 else sejajar ya. Jadi yang paling logis adalah else yang pertama itu pasti di dalam if ini, kemudian yang kedua itu pasti di luar if. Ya, gitu.
Karena kan if else ya, berpasangan mereka ya. Jadi if yang di dalam ini pasangannya else yang sini, if sini pasangannya sini. Oke. So many adventures given up today. Not many times never to me. Oke, Rel. Iya ya, ganti pakai iya, Rel. Jeep if penjualannya sama dengan iya, Ah, gitu kayaknya ya, ada Rel. yang miss di saya, Kak. Di nomor 7 kayaknya tadi yang kayak jadi miss nih. Gimana ya? Apa yang miss? Ini price 3. Sini price 2. Ada di sini. Tepat. 1.100. 1.200. 2.0. 100. Benar, Pak. 1, 2, 3. Oh, ini salah. Kenapa dia malah? Price 2 lebih besar dari 3. 2. Dia kan semua mengirimkan price 2. Aduh, gimana ya? Eh, ya. Hmm, mana ya? Yang sana. Kalau dong terus price 2. Kalau kan, wait, coba kita balik. Oke, gimana, Rel? Coba. Dar, udah sampai mana, Dar? If yang baris ke-6 masuk, Dar. Else yang baris ke-6 masuk. Itu dia Hah? pasangannya if baris ke-4. Ya, itu masuk gitu. Oh, Terus, nah gitu. ya, Perinnya juga, 2, 1, perinnya dimasuk. Oh, 3. enggak. Kalau yang baris ke-8 itu pasangannya if baris kedua, jadi enggak masuk dia. Ah, Ya, ini, gimana, oh, gimana? ini bukan Ibnu, ini kakak jelasin Haida. Oh, Ibnu, ya itu jangan gitu. Ya, enter terus, Dar. Enter lagi. Aduh, Eh, apa ada yang miss nih. aduh, ini tab maksud tolong. Kak tadi, bukan enter ya. Yang mana Ibnu? Nomor 7. If price Iya. lebih, oke. Nah, ini udah benar. Oh, ada kondisinya lagi. Else-nya, if-nya apa? If price, kan else-nya itu kan price 2 lebih besar dari price 1 dong. Oh iya, iya. Jadi, Bukan. if sekarang bandingkan price 2 itu lebih besar nggak dari price 3? If price 2 greater than price 3 gitu kan. Oh, Ini nangkep nggak oh. maksud Kak Benu? Iya, iya. Waktu plus Oke. 3 Kalau Aurel price gimana, ini. Rel? Oke, Rel. Yang else yang baris ke-6 itu sejajar sama if baris ke-4, Rel. Karena itu pasangannya ya. Iya, yang baris ke-6 sejajar sama baris ke-4. Iya. Masukin maksud Kak itu. Iya, itu. Oh, jangan diri. Aduh. Oke deh, nggak apa-apa. Ayo, tap, tekan tap aja langsung. Oh, 2, 1. tap. Langsung tap aja ya nanti. Oh, itu printnya juga harus masuk, Rel. Ya, print di baris ke-7 maksud Kak. Iya, tab. Tekan tab aja. Terlalu ini ya. Terlalu ini. Nggak terlalu masuk ya kelihatannya. Plus 2. Price A ini.
Tiga, tiga, dua, satu, tiga, satu, dua, tiga, tiga. Nah, sudah benar. Tinggal 1.200, 110, Oke. Ip. Oh, 110. ini Aurel. Oke, Rel. Berarti Oh, yang dikasih INT itu baris ketiga, Rel. INT input gitu. Ya. Baris ketiga. Harga max sama dengan INT input gitu. ini gimana kok? Bentar, bentar. Bentar ya, Dar. Ini Aurel dulu. Oke, Eh, Rel, kakak remote bentar ya. Nah, itu maksud Kak, betul. bisa atas sebutinnya. Oke, mantap. Kakak remote dikit, Rel, supaya nanti Aurel ini Poin lihat ini harga kakak. kurang dari 500, lebih dari 100. Nah, Harga ini ya tidak maksud Kak tadi, kurang, Rel ya. tidak mau Nanti Aurel supaya nggak ribet kurang dengan indentasi, atau lebih. iniin aja langsung. Ini berapa spasi sih, Kak, gitu. Iniin aja langsung, tab gitu. Nah, Boleh? gitu. Jadi seperti ini, Rel ya. Oke. Ah, Sekarang nomor Haidar gimana, satu. Dar? If, oh INT-nya nggak usah dikurung, tapi di setelah INT-nya jangan ikut dikurung. Nah, gitu maksud Kak. Jangan dikurung. Nah, gitu. Nah, kemudian print yang baris ketujuh Kurang. masukin dikit, Dar. Print baris ketujuh masukin tab, tekan tab. Nah, gitu. Kemudian apa yang salah lagi, Dar? If baris keempat harga max sama dengan 100. Karena dia ekspresi tadi kata Kak, apa yang kurang? Iya, betul sekali ya. Oh, kurang sama dengan atau lebih dari? Kakak nggak tahu nih soalnya. Coba lihat soalnya. Kak, kayaknya ada yang salah dengan ini, Kak. Bentar, bentar. Bukan saya yang salah, tapi ini satu yang salah. Kok bisa? Ingin membeli hijau, hah? Dari 100 koin ya. Dari Ya, 100 koin itu artinya lebih dari sama dengan berarti. Betul sekali. Yang mana? iya. Ibnu. Yang bagian terakhir ini sama yang ini. Yang Harga paling bawah lebih sini. dari lebih dari 8 8. kenapa jadi 500? Oh, Nggak tahu juga lah ya. Iya, banyak yang untung satu gini doang. kadang-kadang. Nanti banyak yang gitu nanti. Nanti aja lihat. Ya banyak beberapa yang ini ya, yang salah lah gitu. Oh, lebih salah ya, Ihsan. Lebih darinya dulu baru sama dengan ya. Lebih dari sama dengan. Oh, susun programnya. Tidak produksi. Ini gimana Kak? Yang mana? Ini berapa lagi nih? Aurel gimana, Rel? Oke, mantap Aurel. Kak, Yang mana? Oke, buat aja variabel namanya jawaban input itu. Apakah Anda ingin menjelajahi penjual teratas kami? Tanda tanya, gitu ya. Kalau saya, Kak, Jangan jangan langsung iya, jangan langsung iya. Itu yang ada di yang ada di tulisannya itu Dar. Yang di atas iya itu namanya kan state apa? Prasa untuk inputnya. Gimana Muklis? ini Oke nih, guys, kalian boleh ini ya, kalian boleh istirahat. rehat. Ya, silakan. Kakak remote bentar, Muklis. Ibnu, Oke, approve. silakan boleh ini makan minum mungkin, silakan. Udah. Oh. Ini ya tadi maksud Kak, Oke. else-nya berarti loh ini kan udah benar ya.
Dar, lihat nomor 5 dong, Dar, kata si Jerry. Perlihatkan, Dar, temennya. If price, ini kan udah bener ya? Benu. Iya, nggak tahu juga. Kak, waktu saya pencet tanda centang jalankan program malah gagal. Promo, kayaknya ada yang salah di tulisannya deh. Kalau gini. Mungkin tiga Promo, item. dibayar untuk 3 item, titik 2. Harga. Hmm. Harga produk kalau price lebih dari harga ya. Price-nya lebih dari price 2 lebih besar dari price 3. Price 2 selainnya berarti price 3. Nah, ini udah benar padahal. Apa yang salah ini? Itu juga lagi aku cari tahu. Bentar ya, kakak perbaiki. Iya, tekan dulu. If price 1 lebih besar price 2, tolong STR kan? periksa apakah price 1 lebih besar dari 3. Kalau ya, harga price 1. Selainnya berarti harga price Atau 3. nggak perlu STR? STR itu apa? Oh, iya dong. Yang ada harusnya INT ya. Aduh. Bangsat. INT, INT. Aduh. Ah, Perlihatkan temennya nih juga. Apa ah, namanya? Muklis, Ibnu perlihatkan temennya nomor berapa nih? Tanya juga di Ibnu nomor ya 7 teman-teman. Ini Drin nanya nomor 4. Oke. yang tadi dijelaskan. Ih, nah, coba coba 3, 2, 1. Dah, udah. Oke, silakan boleh istirahat ya 2 menit lagi. Oke, ente, 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 apa tuh sekarang? Permisi, Kak. Oh iya, Kakak udah forward ada perlombaan kan? Udah, Jangan lupa ikut ya. Nanti Kakak eh bantu. kayaknya bakalan kan ini baru mulai, nggak Loh, mungkin juga nggak bersaing apa-apa sama dong. yang lain. Bantai Kak. Nggak mungkin bersaing sama yang udah lama ikut. Enggak, jangan gitulah. Kalian tuh harus punya trik ikut lomba ya. Drin Aku nomor cuma 4, Kakak baru lihat aku WA, cuma maaf ya. kepikiran untuk bikin mesin vending mesin. Drin gimana Drin? Aman? Drin gimana Drin? Yogi mana Aman Yogi? kak, laptop saya patah-patah banget ini. Ya nanti kakak sih niatnya semoga perlombaannya ini ya. Apa namanya? Grup sih ya. Dan jangan kalian takut untuk bakal ini nggak menang. Jangan takut begitu ya. Kalian harus punya strategi. Pertama kali masuk ikut lomba IT, lihat dulu kondisinya. Nggak harus menang. Lihat dulu pipes-nya gimana, gimana bentuk soalnya. Itu yang harus kita pelajari. Lain waktu baru tuh dihantam. Gitu. Gimana? Masa nggak mau ikut nih? Jer, Ibnu, Yogi, Aurel, Yasmin, Rin. Ikutlah ya. Ah, mantap. Masa kalian kalah sama anak Python Start? Banyak yang ikut Python Start tuh. Kalian udah Python Pro ya. Keren nih. Oke, sekarang kakak lanjutin presentasinya boleh?
Oh, boleh. Oke, ini sedikit apa namanya? Lanjut ya topiknya, maksudnya kalian akan mendapatkan ini nanti saat kondisinya itu banyak ya. Kita nggak ada operator lain selain if else ya. Nah, jadi ini contohnya ada sebuah program namanya happy hour gitu ya. Tulis program yang meminta input jumlah jatuh tempo dan waktu saat ini. Jika barang dibeli dari jam 10 pagi sampai jam 12, jumlahnya berkurang 2 kali lipat. Kalau dari jam 8 sampai 10 malam, 4 kali lipat. Nah, selain itu, ya apa namanya, jam kerjanya bukan jam kerjanya gitu ya. Nah, sekarang ini 3 kondisi ya. Kalau dilihat-lihat ini 3 kondisi. Yang pertama, jika barang dibeli, ini yang pertama. Yang kedua, jika lagi, ya. Kemudian yang ketiga ini kondisinya. Nah, sebelum menggunakan if else, nah ini nggak bisa disarankan. Ini nggak bisa disarankan. Kenapa, Kak? Karena tidak ada kemiripan ya. Nggak ada yang jadi kayak nggak ada yang apa? Irisannya itu nggak ada. Seperti harga tadi yang kakak contohkan itu kan nggak ada tuh ya. Nggak ada irisannya yang if price 1 lebih nggak ada. Ini beda-beda, kondisi yang berbeda-beda, 3 cabang. Nah, sebelum mengenal operator yang satu ini, tentu saja kalian nanti akan menggunakan if 3 kali. Ya, if 3, nggak mungkin pakai if else. Karena apa? Tidak mungkin 2 kondisi ini berpasangan. Semuanya ini berbeda gitu. Ya, kalau langsung pakai if, else, if lagi boleh sih ya, tapi tidak seperti itu ya. Ada sesuatu operator yang lebih membantu untuk melengkapkan cabang ketiga ini, cabang kedua tepatnya. Apakah itu? Namanya si elif ya. Elif itu kakak nggak tahu ini mungkin kependekan dari eh, else if atau mungkin ya elif itu adalah nggak tahu lah ya. Tapi intinya elif ini akan kalian gunakan saat kondisinya atau cabangnya itu lebih dari 2 dan tidak ada irisan. Ya, kalau ada irisan ya cabangkan. Ya, sorry, carangkan, sarangkan. Jangan dicabangkan lagi. Gitu. Nah, misalnya kalian punya 5 kondisi berbeda, dia akan menjadi if, elif, 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 terakhirnya else. Else-nya jangan banyak kali ya. Else itu adalah yang paling terakhir, if itu yang paling pertama. 3 di tengah ini kalian harus pakai elif, elif, elif. Begitu ya. Paham? Paham penggunaannya dulu? Gimana? Bagaimana cara bedainnya? Bedain apa? Karena kalau bisa elif 3 kali. Oh, itu Cara bedainnya. kondisi misalnya. Kalau kondisinya itu menang lebih dari menang sama dengan 3. Kemudian elip menang sama dengan 5. Elip menang sama dengan 7. Elip menang sama dengan 9. Nah, selainnya nggak peduli. Berarti selain Oh, angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Gitu kan? Logikanya gitu. oh iya, iya. Betul nggak? Nah, Hmm. sekarang ini contoh penggunaannya seperti yang tadi itu. Kita dapat menggunakannya menjadi seperti ini. If waktu lebih dari 10 kurang dari 12, tolong dibagi 2. Elif, dia di antara 20 dan 22. Kalau kakak prefer ini ya, nggak menulisnya begini, nggak pakai N, tapi langsung. Karena ini lebih dari, kan kalau kita balik, dia tulisannya begini ya, 10. Nah, tulisannya kan gini ya, kalau kita balik, waktu. Gini kan ya? Betul nggak? Ah, Betul nggak? Ya? betul, betul. Kemudian ini disambung aja waktunya cukup sekali gitu. Kakak prefernya yang ini menulisnya daripada menggunakan N. Oh, Gitu. biar di Ini kan tengah-tengah. lebih ke operator matematis gini kan ya. Kurang dari sama dengan gitu. Kemudian ini juga demikian dan ini else-nya gitu. Nah, sekarang lebih ringkas. Ya, itu saja materi hari ini. Nah, kalau ada 3 if seperti ini berarti if, elif, sama else gitu. Yang awalnya panjang banget di else-nya, di if terakhir pakai else jadinya nggak ada kondisi sama sekali. Gitu ya.
So, kesimpulannya ada banyak cara untuk memprogram konstruksi bersyarat. Pertama, pakai operator bersyarat, if else. Kemudian operator bersyarat bersarang, if di dalam if, else di dalam if, else if di dalam else. Itu ya. Maksudnya gimana, Kak? Gini maksudnya ya. Ada if di dalam if. Kemudian ada if di dalam Di dalam else nih. Ada else. if di dalam else gitu ya. Yang di luarnya artinya dia mengandung ini gitu. Gitu. Kemudian ada else juga di dalam if. Nah, gini maksud Kak yang ini. Bersyarat bersarang. Kemudian terakhir, operator bersyarat bisa dengan banyak cabang. Kita kenal dengan istilah si Elif ya, temannya. Gitu ya. Elif. Kemudian tugas Kalau saya apapun cuma kenal dapat Alif. tugas apapun dapat diselesaikan melalui operator bersyarat standar. Tapi bersarang itu memungkinkan kita untuk mengefisiensi kode. Itu sih. Ya, ini mungkin nggak terlihat ya. Tapi nanti kalau udah programnya besar, itu sangat terlihat. Kemudian beberapa cabang memudahkan untuk memeriksa kondisi yang tersisa. Gitu. Nah, sekarang kakak contohkan gimana cara penggunaannya. Kita langsung ke nomor ini. Mau nomor berapa? Lesson 2 ya? Oke, nomor berapa? Udah jadi nih. Ya, nomor berapa yuk? 16. Nomor, nomor 6? Yang lain? Jangan nih Benu aja nih. Yang lain gimana? Yang lain gimana? Rin, Yasmin, Aurel, Yogi, Jerry, gimana Jer? Ya Kak. Mau nomor berapa kakak kerjain? Terakhir atau nomor 4? Atau mungkin nomor 3 kakak kerjain? Number 6 aja lah. Nomor 6 aja, oke. Oke, perhatian teman-teman ya. Jadi yang pertama untuk cara analisisnya begini. Pertama kalian lihat gambarnya dulu. Oh, gambarnya itu nanti ada tanda panah-panah gini. Ada tanda panah 3. Berarti, oh kenapa nggak bisa nih? Ah ini ada aduh nggak bisa lagi nih. Input. Iya, ada tanda panah gini berarti saya menggunakan input gitu ya. Dan ini kalimat atau perasa yang ada di inputnya. Gitu ya, itu cara menganalisis yang pertama. Bentar. Ini kenapa harus di bawah ya? Oke, sekarang buat aja variabel namanya ya bebas ya namanya. Bebas misalnya. Input gitu ya. Masukkan subkategori. Titik 2. Nah, sekarang di yang terakhir ini kita nggak bisa langsung bilang print ya. Boleh aja bilang print. Ini untuk yang terakhir, saya langsung aja buatkan. Anda akan membutuhkan titik 2. Nah, kue keripik soda ini kita belum tahu. Kita belum tahu apakah ini variabel, hasil dari variabel atau tidak. Sekarang lihat soal di deskripsinya. Pengguna memasukkan subkategori. Subkategori makanan dan lain sebagainya. Misalnya makanan. Jika subkategorinya adalah makanan, maka outputnya Anda akan membutuhkan kue keripik soda. Oh, berarti ini kue keripik soda. Kemudian jika subkategorinya dekor, maka outputnya Anda akan membutuhkan lilin, balon, dan cuman itu ya. Dalam kasus lain, lihatlah hit penjualan. Oke, sekarang gimana caranya? Ada dua versi. Versi yang pertama kakak tunjukkan begini caranya ya. If bebasnya sama dengan apa? Makanan ya, titik 2. Tolong kan kakak udah di akhir memprint kalimat Anda akan membutuhkan titik 2. Buat aja hasil sama dengan string kue, koma, keripik, koma, dan apa? Soda. Nggak ada titiknya. Oke, nggak ada titiknya ya. Oke. Sekarang sesudah ini tolong
dipanggil atau dijumlahkan juga nggak apa-apa ya. Ini plus hasil. Nah, gitu. Sekarang kondisi yang kedua, elif bebas sama dengan apa? Apa ini yang kedua? Dekor ya. Dekor titik 2, maka hasilnya sama dengan lilin, lilin, balon. Gitu ya. Kemudian selain itu dia bilang dalam kasus lain berarti kita nggak peduli, intinya else gitu ya. Tolong hasil sama dengan lihatlah hit penjualan. Berarti Itu di if lagi bisa di else kan. Itu gimana ya? enggak. Maksud Kak ini nanti supaya ini langsung aja mungkin ya. Print lihatlah hit penjualan. Nah, gini ya. Nah, sekarang coba Kakak Ran masukkan makanan. Nah, dia seperti ini. Anda akan membutuhkan kue keripik soda. Lagi, misalnya dekor. Nah, dia akan seperti ini. Anda akan membutuhkan balon, lilin, balon. Benar nggak ini? Lilin, balon. Oke, dalam kasus lain, misalnya bla bla bla. Nah, hasil is not defined. Oke, kenapa is not defined? Karena ini apa namanya terintegrasi sama di sini ya. Kakak pikir tadi semuanya harus ini. Jadi ini salah ya programnya. Bukan salah, Hmm. tapi harusnya ini ditaruhnya di Hmm. sini Hmm. sama di sini. Atau langsung aja ditaruh. Gak apa-apa. Nah, sekarang kalau begini gimana? Tada. Nah, gini dia. Kemudian kalau makanan, nah gitu. Ya, paham? Langsung aja ini nggak perlu dipakai tanda tambah. Langsung aja kue, keripik, soda. Kemudian di sini juga demikian, lilin, balon. Nah, begitu ya. Dan ini dihapus aja, di komen aja supaya cepet. Gitu ya. Kemudian bla 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 bla. Nah, lagi. Nah, nah gitu. Makanan. Hmm. Kemudian minuman, dekor aja lah. Nah, gitu ya, teman-teman. Kenapa nggak benar, Kak, tapi? Bentar. Kok nggak hijau ya? Berarti kue, keripik, soda, apakah ada ini? Kakak miss. Kue, keripik, soda. Nggak ada ya. Lilin, balon. Oke, mungkin itu doang, teman-teman. Selainnya lihatlah hit perjalanan. Ini harusnya bisa ya. Kenapa nggak bisa tapi ini? Itu udah hijau gak sih Kak? Yang mana? Di angkanya, di angkanya, di atas Enggak, tuh. ini bener nggak kalau pakai begini? Hmm. Nanti dia hijau lagi kalau ini. Kalau dia udah benar. Oke. Berarti kita kontrol Z aja, pakai hasil aja berarti ya. Bisa dikontrol Z. Iya. Nah, gini aja. Centang, lagi, lagi, lagi. Dekor, makanan, dekor, makanan. Kenapa nggak bisa nih, guys? Loh, ya udah deh, udah hijau. Nggak apa-apa. Yang mana lagi? Yang mana lagi? Four. Oke, Kita coba lihat. Perbaiki kesalahan. Udah ini, nomor 1 udah. Yang ini. Produk minggu ini
anggur kismish ya. Kemudian elipnya, oh ini aja nih ya. Dia masuk aja nih. Kemudian kasih titik dua. Kemudian ini peringnya juga terlalu masuk. Else-nya juga terlalu masuk. Titik dua. Kemudian ini. Nah, gini doang ya. Bagaimana dengan kebab? Masukkan kategori. Oh, titik duanya kurang. Sorry. Nah, sekarang kita Mhm. coba. Eh, nah, gitu. Ya. Nomor tiga, oke, nomor tiga. If keinginan sama dengan dari bos. Titik dua, print. Salah. Print gambar. Kemudian elif keinginan sama dengan diet. Titik dua, print gulungan. Kemudian setelah itu else-nya print pelayan. Pelayan. Oke, 191. Oke, yang terakhir. Masa mau selesaiin semuanya nih? Kalian gak mau share screen, yakin? Cukup ya? Ini nanti kalau ini kakak kasih tahu aja nanti. Tapi dicoba dulu ya. Oke, sampai di situ siap materi hari ini. Silakan, kita masih punya 8 menit. Mau mengerjakan sendiri Jadi nanti atau sudahi saja? lanjut, lanjut. Ya udah, lanjut aja ayo kalau mau lanjut. Silakan share screen Ibnu. Semua share screen ya. Dan kakak ingatkan Jerry, Ibnu, Aurel, Drin, Yogi, Orangnya kemudian mana? apa namanya? Yasmin. Jangan lupa ikut ya. Sama. Haidar juga. Mana Haidar nih? Iya. Waduh. Ikut ya Dar. Ah, Lombanya, lombanya. Masa ah, nggak mau sih? Seru loh itu. Eh, eh, ya seru sih seru Kak, tapi Oh nggak yang bisa ya? masih udah masih senior pasti udah pakai apa namanya? Udah pakai Sprite, Sprite. Sedangkan kita Oh, belum. ya, masih oh nggak masih apa-apa sih. masih rookie nih. Oh, Kita masih pemula. Mereka pada sepuh. enggak. Yang di apa namanya? Yang 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 menarik itu nanti adalah kalian jangan pikirin itu dulu, lihat dulu kondisinya itu aja sih yang kakak mau ini. Ada sih yang udah pakai Sprite memang ya, Mhm. tapi nggak gitu kok ya. Biasanya kalau coding itu yang dinilai pertama kecepatannya, kemudian efektivitas kodenya, kemudian kayak ke logika apa logika kodenya menarik atau enggak gitu. Yuk, kalau nggak diikutkan lomba nggak bisa ditahu, Jer. Yuk, mana boleh nyerah di awal kalian ini. Aurel ikut ya, Rel ya? Lama. Aurel mau ikut, Rel? Masa nggak mau ikut kalian? Kakak nggak tahu ini gimana. Jangan gitulah. Masa kalian nggak mau ikut? Kakak, Oh, ini kakak motivasi ke semua ini siswa kakak nih. Kalian yang Oh, termasuk oh, udah di atas standar lah ya. Kakak menilainya begitu. oh, Masa oh, nggak mau ikut? Eh, Oke, Rel, kita perbaiki. Ini Aurel dulu kakak lihat oh, ya tadi. Oke, bentar. So, jawabannya nggak usah tinggal di lower aja, Rel. Jawaban sama dengan jawaban dot lower. Ya, ayo, Rel. Nih. Ayo. Ini kakak nge-lag ya, Rel? Oh ya, Aurel udah loh. Jawaban oh, sama dengan Iji. Rel. Jawaban sama dengan bukan titik dua ya. Baris kedua, mantap.
Baris keberapa yang salah nih, Rel? Kanan. Itu Rel, titik duanya nggak ada. Put. Di baris kelima kurang titik dua. Selainnya udah sih ya. Ihsan Cuma gimana, San? Nomor 6. Ya kak ini Jawaban gimana sama kak? dengan jawaban dot lower. waktu Iya, yang Apa? kedua itu. Yang INT kedua jawaban sama dengan jawaban dot lower. input Sama dengan sama dengan Jawaban dot lower. Jawaban sama dengan jawaban jawaban terus dot lagi lower. jawaban di sini. Iya, jawab itulah pemrograman ya, Ihsan ya. Ditulis 2 kali. Dot Dot lower. lower. Tanda kurungnya. Input ke belakang tuh dihapus saja ya. Ini kasih apa? Dalam kurung Yang mana? ini. Nggak usah. Dot lowernya itu yang kurung di belakang itu, nggak ada isinya. Kurung nggak ada isinya. Nah, itu. Kayak gini. Iya, dalam ini tanda buka tutup kurung ya, bukan tutup kurung doang. Oh, ini. Nah, gitu. Yang di belakang dihapus saja. Itu dalam lomba kayak gitu juga kalau ada keterangannya nilai plus gak sih? Tuh enggak. Yang kenapa? Kalau ada tanda pagarnya nilai plus gak? Tanda pagar. Oh iya, betul. Ada nilai plusnya. gini kak. Oh, dihapus saja inputnya itu, Jar. Oh, Jar lagi, Haidar. Dihapus saja. Semuanya dihapus ya. Lower tuh nggak ya dot lower dalam kurung nggak make ini. Nah, itu nggak ada isinya. Sekarang if jawaban sama dengan iya, itu tuh 1.1. Oh, itu nomor 1 baca, jika ya. pelanggan menjawab iya, gitu kan, iya gitu tanpa i, maka sarankan gitu. Berarti if If iya. jawaban sama dengan jawaban dulu ya, karena kan Oh, iya kita menginput ya, sama dengan iya, nggak ada i-nya ya. iya. Titik dua, jangan lupa. Oh, rel, salahnya nggak ada titik dua, rel. Iya, di situ titik dua. Apa tuh? If lagi ya, jika kategorinya katanya. Haidar. Berarti bukan di dalam, tapi ya kita akan menyarankan ya. Ah, ini Nah, udah pakai titik dua tetap salah, Kak. bentar, Oh, bentar. If terus kategori minat. Kategori sama dengan minat. Kakak remote bentar, rel. Hmm, ini kayaknya dia gegara ini. Kemudian ya udah gini aja. Kadang dia error juga rel. Jadi ya nggak ada yang sempurna lah ya. Nah, sekarang if jawaban iya, kategori ini rel sama dengan ya kalau variabel. Ah, sekarang coba rel. Bla 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 gitu. Gitu. Sembarang aja rel. Gini Oh, ya kayak dar. If gini. kategori sama dengan enggak produk makanan ya. Itu tuh 1.1 coba baca. 1.1 jika kategorinya adalah produk makanan berarti if kategori sama dengan produk makanan Oh, iya. gitu. Kalau
Begini. Kakak forwardin kode kakak ya. Dan ini nanti bisa Haidar pakai buat belajar juga. Yang nomor itu aja tapi. Nah, ini dia. Nah, itu Dar di chat Zoom. Oke guys, maybe that's all ya. Huh. Terima kasih guys. Kakak berharap kalian ikut sih ya, enggak. Ya jangan langsung berharap juara ya. Kakak ingin kalian pahami kondisi perlombaannya dulu gitu. Ya. Itu kapan, Kak? Batas pendaftaran 17 Kapan-kapan. Agustus. 17. Wah, Oh, lama sih ya, bos. 17 Desember. 17 Desember, sorry. Aduh. Sorry. Hmm. Nah, tentang 2020. Oh. Maybe yang salah. Gitu ya, teman-teman. So, ada pertanyaan? Udah ini ya, kalian udah apa namanya? Udah habis nih jam kita. Kalau kalian mau meneruskan silakan, tapi mungkin ada kegiatan lain, teman kalian yang ada kegiatan lain juga silakan. Oh, Ya. Oke. Jadi tutup, ayo stop share dulu semuanya. Kakak mau simpulkan apa yang sudah kalian dapat hari ini. So, hari ini kalian sudah belajar apa yang disebut conditional statement yang disarankan atau nested ya, nested conditional statement. Operator bersyarat bersarang. Itu gunanya apa, Kak? Itu nanti digunakan kalau kalian sebenarnya kalian nanti kan di pertemuan 8 itu ada hackathon ya. Kalian membuat proyek, idenya itu sebenarnya Kakak nanti kan pakai spin ya. Kemudian buat idenya, kita kan punya tools mind map di Algo di platform. Kalian tulis idenya mau ngapain, kemudian kita spin siapa yang presentasi idenya. Ide dulu. Kemudian di pertemuan selanjutnya, kalian buat proyek. Gitu ya, buat proyeknya. Nggak apa-apa, nggak jadi. Kakak hanya ingin kalian itu jangan hanya ambil skill codingnya, ikut algo ya. Tapi public speaking juga harus. Ya. Kalian menyampaikan ini dan nanti kakak akan, apa namanya, kita sama-sama kakak perbaiki. Ya, Ini nanti kurang. sebaiknya begini. Gitu ya. Jadi pertemuan 8 Mas ya. Besok pertemuan ke-7 kan ya. Gitu aja sih ya. Ada pertanyaan? Yasmin, Drin, Aurel, Jerry, Ibnu, Oh, Ihsan, Yogi. nggak ada. Kalau tidak ada, moga nggak kesini kesini. Nanti kalau nggak ada, Oke, tanyain di WA aja. oke, iya. Tanyain di WA aja ya, bener. Oh, Siap, Oke, Pak, siap. oke. Kalau gitu, thank you udah hadir ya teman-teman semua. See you next Ya, week. oke. Bye. bye. Bye-bye. Bye.